Hai semuanya, selamat pagi. Hari ini temenin aku untuk siap-siap berangkat ke kampus yuk. Nah, ini aku udah selesai mandi dan ganti baju. Biasanya aku nggak lupa untuk pakai sunscreen karena biar muka kita tuh terlindungi dari panasnya matahari. Barang bawaan yang biasa aku bawa itu ada binder, terus buku pelajaran, ada alat tulis, penggaris, pulpen, dan yang terakhir bawa dompet. Oh iya, ini aku udah siap untuk berangkat. Jangan lupa untuk ikutin terus ya. Jam 7.30 biasanya aku langsung berangkat ke kampus. Aku naik ojek online dan hari ini cuacanya cerah banget dan gak panas. Sekitar jam 7.50 aku udah sampai di kampus. Dan di Unis ini ada gedung A dan B. Kebetulan kelas aku ada di gedung B. Aku lagi naik lift dan udah sampai di lantai 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di jam 8 dosennya udah datang. Aku belajar dulu, segitu aja a day in my life-nya. Materi yang saya dapat adalah tentang kompensasi. Di sini saya akan menjelaskan kompensasi itu adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seseorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang atau barang baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu ada tujuan kompensasi dari perusahaan untuk karyawan. Yang pertama, mempertahankan karyawan yang berprestasi karena sangat berguna untuk mencegah tingkat perputaran kerja karyawan yang tinggi. Yang kedua, mendapatkan karyawan yang berkualitas dengan memberikan tingkat kompensasi yang cukup kompetitif dibandingkan dengan perusahaan atau organisasi yang lain. Yang ketiga, menjamin adanya keadilan dalam perusahaan sebagai balas jasa organisasi atas apa saja yang sudah dilakukan atau diabdikan seorang karyawan kepada perusahaannya. Yang keempat, mengefisiensi biaya. Tujuan yang satu ini dimaksudkan jika sebuah perusahaan merencanakan atau mengadakan program kompensasi yang rasional, maka akan membantu perusahaan tersebut mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia pada tingkat biaya yang layak dengan upah, insentif, bonus yang kompetitif. Perusahaan akan memperoleh keseimbangan dari etos kerja karyawan yang meningkat. Lalu ada jenis-jenis kompensasi. Yang pertama ada kompensasi langsung. Itu adalah segala macam imbalan yang berwujud uang seperti gaji, macam-macam tunjangan, THR, insentif, komisi, dan bonus. Yang kedua, kompensasi tidak langsung. Contohnya seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, sehingga karyawan dapat menikmati manfaat dari program-program tersebut. Yang ketiga, kompensasi non-finansial. Kompensasi jenis ini tidak ada kaitannya dengan uang. Misalnya perusahaan menyediakan pelatihan kecakapan karyawan, lingkungan kerja yang nyaman, memiliki supervisi yang profesional dan kompeten, tim kerja yang solid, suportif, jenjang karir yang pasti. Terima kasih.